Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bersama dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus konsisten dan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya yang paling berat itu ketika kita beribadah adalah kita menjaga keikhlasan dan menjaga istiqomahnya kita dalam ketaatan tersebut. Bukan karena puasa Senin dan puasa Kemisnya yang berat, tidak. Tapi istiqomah untuk puasa Senin dan Kamis itu yang sulit. Bukan karena salat tahajudnya yang berat, tapi istiqomah untuk tahajud itu yang begitu benar-benar sulit. Bukan karena beratnya kita datang ke masjid itu sesuatu yang sulit, tidak. Tapi istiqomah kita datang ke masjid untuk menjalankan ibadah yang diperintahkan, maka itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun ketika ditanya apa yang paling berat dalam kehidupan engkau di dalam beribadah kepada Allah, beliau menyatakan istiqomah adalah perkara yang berat, bukan jenis ibadahnya, bukan jihadnya yang berat kata Ali, tapi istiqomah untuk mengikuti jihad di jalan Allah itu yang sangat-sangat berat. Dan seorang muslim layak untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar terus diberikan ketetapan hatinya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam yang lalu kajian kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan qadha di dalam sholat, mengganti ibadah sholat yang waktunya sudah terlewatkan. Dan qadha dalam sholat yang disepakati oleh para ulama adalah ketika dia berada di salah satu dari dua sebab. Yang pertama, ketika dia tertidur, dia belum sholat, atau dia lupa, dia belum melaksanakan sholat. Kalau ada orang yang tertidur untuk ibadah sholat subuh, maka bangunlah orang tersebut misalnya jam 9 atau jam 10, maka dia wajib untuk mengqadha sholat tersebut kapanpun dia sadar, kapanpun dia terbangun. Kalau ada orang yang belum mengerjakan ibadah sholat zuhur, tersibukkan dengan pekerjaannya sehingga dia melupakan ibadah zuhurnya, sadarnya dia di waktu asar, maka wajib dia mengqadha salat zuhur tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, "Man nama 'anis shalatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau lupa dia belum salat, maka salatlah kapanpun dia ingat, kapanpun dia sadar. Ini qadha salat atau mengganti salat di waktu yang sudah lewat yang disepakati oleh para ulama dengan dua sebab tadi. Dan jenis sholat yang bisa diqadha adalah jelas yang pertama sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu. Yang kedua adalah sholat sunnah yang pernah dicontohkan Nabi ketika Nabi pernah mengqadhanya. Apa itu? Diantaranya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Rasul SAW beliau pernah mengqadha sholat qabliyah zuhur yang 4 rakaat. Maka Nabi disebutkan dalam hadis, beliau mengqadha qabliyah zuhur 4 rakaat kapan? Setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Dan Nabi SAW pun beliau pernah menyatakan orang yang terlewatkan qabliyah subuhnya, maka dia bisa mengqadha qabliyah subuh kapan? Ketika sudah munculnya matahari. Bukan setelah sholat subuh, bukan setelah sholat subuh dia 2 rakaat, tidak. Tapi kapan? Dia tunggu dulu munculnya matahari, maka dia bisa mengqadha qabliyah subuh. Ini jenis salat sunnah yang pernah diqadha Nabi, baik qabliyah subuh ataupun qabliyah zuhur yang 4 rakaat.
Dan paling tidak seorang muslim tentunya kita dituntut untuk menjaga salat sunnah rawatib. Paling tidak 2 waktu sholat tidak akan pernah dia lupakan. Itu qobliyah subuh dan qobliyah zuhur yang 4 rakaat. Benar memang qobliyah zuhur 2 rakaat adalah salah satu salat sunnah rawatib, tapi yang lebih sempurna adalah yang 4 rakaat sebelum zuhur. Karena dia punya keutamaan yang lain. Dia punya keutamaan yang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, "Arba raka'atin qabla zuhri ka qiyamus sahar." Orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kata Nabi, maka dicatatkan pahala seperti dia melakukan sholat malam sepanjang malam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga kalau kita melihat kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengqadha qobliyah zuhur yang 4 rakaat, ketika beliau terlewatkan qobliyah zuhur dengan kesibukan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahasianya diantaranya kata para ulama adalah qobliyah zuhur dia punya ganjaran pahala yang begitu besar selain dia masuk pada salat sunnah rawatib. Seorang yang ingin mendapatkan pahala salat malam, dalam artian pahala ibadah malam semalam suntuk, di antara pahala tersebut disiapkan dengan orang yang melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat. Dan sekali lagi ini sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengqadha qobliyah zuhur yang terlewatkan, beliau tempatkan kapan? Setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur 4 rakaat, beliau kerjakan lagi qobliyah zuhur 4 rakaat, barulah Nabi mengerjakan ba'diyah zuhur. Barulah Nabi mengerjakan ba'diyah zuhur. Begitupun juga qobliyah subuh 2 rakaat. Salah satu salat sunnah yang tidak pernah terlewatkan Nabi sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara salat sunnah yang Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya di antara hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'ahadatan bisyai', Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada sebuah amalan sunnah, di antaranya adalah qobliyah subuh. Dan kita tahu bagaimana dahsyat dan besarnya pahala qobliyah subuh 2 rakaat. Rakaatnya di qobliyah fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga wajar Rasulullah SAW menjaga yang namanya qobliyah subuh 2 rakaat. Dan di antara salat sunnah yang juga pernah diqadha Nabi SAW adalah salatul lail, salat malam. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, karena salat sunnah yang dikerjakan Nabi yang sifatnya salatul lail tahajud, yang paling mengerti, yang paling mengetahui adalah cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena beliau adalah orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya istri-istri Rasul yang lain. Tapi keluarnya hadis yang bicara tentang salatul lail itu banyak keluar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah pernah menceritakan, saya kehilangan Nabi satu malam, saya raba di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan sujud, dalam keadaan salat. Aisyah menceritakan bahwasanya salatul lail atau salat tahajud yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang terus diamalkan Nabi. Maka Aisyah menyatakan, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam in amala amalan asbatathu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau beramal dan beribadah, beliau benar-benar menekuni ibadah tersebut, tidak melepaskan ibadah tersebut. Maka kata Aisyah, ketika Nabi pernah kehilangan salatul lail, kehilangan salat malam, maka Rasul mengerjakan salatul lail, salat malam keesokan harinya. Keesokan harinya dengan jumlah isnada asyrata rak'atan, dengan jumlah 12 rakaat. Kalau kita kehilangan salatul lail di malam, di satu malam, maka qadha salatul lail itu diharapkan dengan jumlah 12 rakaat, tidak 11 rakaat. Karena tidak ada witir di waktu siang, tidak ada witir di waktu pagi. Witir itu ada ditempatkan di waktu malam. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ketika Nabi mengqadha salatul lail beliau yang biasa 11 rakaat, maka Nabi mengerjakannya dengan 12 rakaat. Bagaimana caranya? Dia kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6 kali salam, maka jumlahnya 12 rakaat.
Ini qadha yang disepakati oleh para ulama. Itu sholat yang 5 waktu yang terlewatkan waktunya, maka dia wajib untuk mengqadhanya kapanpun dia sadar. Yang kedua adalah sholat sunnah yang pernah dicontohkan Nabi SAW. Adapun duha, apakah boleh orang tersebut mengqadha sholat duha? Dia terlewatkan duhanya misalnya. Wallahu a'lam, mayoritas ulama menyatakan tidak ada dalil yang menjelaskan Nabi pernah mengqadha sholat duha. Begitupun sholat-sholat sunnah yang lain. Sekali lagi, yang ada dalil Nabi mengqadha sholat sunnah ada hanya pada sholat rawatib. Silahkan qabliyah subuh misalnya dia lupa atau belum mengerjakan qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ataupun ba'diyah zuhur. Secara umum yang namanya rawatib itu boleh untuk diqadha. Begitupun juga sholat tahajud. Dan ada sholat yang dikenal dengan istilah i'adah, mengulang sholat. Dalam artian kapan sholat kita dikatakan tidak sah yang wajib kita mengulangnya. Kalau bagian pertama kita diperintahkan untuk mengqadha sholat, mengganti sholat yang belum kita kerjakan pada waktu yang sudah lewat. Sekarang ada istilah dengan istilah i'adah, kapan kita diperintahkan untuk mengulang sholat kita. Dalam artian sholat kita dihukumi tidak sah sehingga wajib untuk mengulang sholat tersebut. Seseorang dikatakan wajib untuk mengulang sholatnya kapan? Kalau dia kehilangan rukun dari rukun-rukun sholat yang pernah dinyatakan Nabi SAW. Seperti apa? Seperti dia kehilangan takbiratul ihram. Seorang yang tidak takbiratul ihram di dalam sholat, maka wajib dia mengulang sholatnya. Ingat, takbiratul ihram bukan gerakan dia mengangkat kedua tangan. Yang dikatakan takbiratul ihram adalah ketika dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalau ada seseorang yang sholat, dia tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dia hanya mengangkat kedua tangan, tapi Allah Akbarnya dalam hati. 4 imam mazhab sepakat orang itu mengulang sholatnya. Berulangi, seorang yang sholat dia angkat kedua tangan, tapi tidak dia lafazkan kalimat Allahu Akbar. Allah Akbarnya dalam hati, 4 imam mazhab sepakat dia wajib mengulang sholatnya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa takbir as-salat, bahwa ibadah salat diharamkan dengan takbir dan diakhiri dengan dan dihalalkan dengan salam. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Seorang yang mengangkat kedua tangan kemudian dia tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar, maka secara hukum dikatakan orang tersebut belum masuk sholat. Bagaimana mungkin dikatakan sholatnya sah sementara dia belum mengerjakan sholat? Logika sederhananya seperti ini. Yang namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama adalah takbir untuk masuk sholat. Seorang dikatakan mengerjakan takbiratul ihram ketika dia mengucapkan kalimat Allah Akbar, mengangkat kedua tangan itu wajib. Ucapan Allah Akbar itu rukun. Dia angkat kedua tangan, kemudian dia tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar, orang tersebut belum dikatakan masuk sholat, belum mengerjakan sholat, dia belum masuk ibadah sholat. Karena ciri khas masuk ibadah sholat, dia harus lebih dulu mengucapkan Allah Akbar. Dari sinilah para ulama berkesimpulan, orang yang tidak membaca kalimat Allah Akbar, dia belum dikatakan masuk ke dalam sholat. Bagaimana mungkin sholatnya dikatakan sah, sembahyang aja belum, sholat aja dia belum, bagaimana dikatakan sholatnya sah? Kenapa dikatakan sholat dia belum mengerjakan sholat? Karena dia belum memulai ucapan Allah Akbar. Dan kelaziman hukum, konsekuensi takbiratul ihram adalah dengan ucapan kalimat Allah Akbar, bukan dalam hati, bukan dalam hati. Sehingga 4 imam mazhab menyatakan bahwasanya orang yang sholat tapi dia tidak mengucapkan Allah Akbar di awal, orang tersebut sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulang sholatnya. Mutlak harus diucapkan. Jadi mengulang sholat itu bukan sebab karena kita tidak khusyuk kemudian kita ulang, tidak. Karena terkadang sebahagian orang membatalkan sholat kemudian dia mengulang sholatnya, alasannya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Itu bukan pada tempatnya.
Seorang yang sholat takbir Allah Akbar kemudian terganggu ibadah sholatnya dengan pikiran dan khayalan-khayalan yang dihembuskan oleh syaitan, sampailah dia merasa dia tidak mampu mendapatkan khusyukan dalam sholat tadi. Kemudian dia membatalkan sholatnya. Apakah boleh membatalkan sholat sebab karena tidak khusyuk? Maka ini bukan alasan yang syar'i, bukan alasan yang dibenarkan. Ada beberapa hal yang dikatakan Nabi dia wajib untuk mengulang sholatnya. Di antaranya adalah orang yang tidak mengucapkan kalimat Allah Akbar di dalam takbiratul ihramnya, dia tidak baca Allah Akbar, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya. Jadi ingat sekali lagi jamaah, kalau takbir itu lafaz Allah Akbar harus diucapkan, bukan dalam hati. Karena resikonya ada kita tidak ucapkan Allah Akbar, kita dikatakan sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Kemudian yang kedua, orang tersebut wajib untuk mengulang sholatnya kapan? Kalau dia kehilangan tumakninah di dalam sholat. Dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk di antara dua sujud itu begitu cepat, sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, salatul musi, salat orang yang sangat jelek, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dakhala rajulun masjidan fa shalla rak'atain summa sallama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi fa qala as-sali fa innaka lam tusalli thumma raja'a ila ma shalla fa shalla rak'atain farada alaihi salatu wassalam fa shalli fa innaka lam tusalli shalla rak'atain fasallam ila Nabi faradda alaihi fa qala fa shalli fa innaka lam tusalli fa qala rajul ma ahsan min salati fa alimni ya Rasulullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fa asbighul wudu thumma istaqbil qibla fa kabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma hatta tatma'ina raki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima thumma isjud hatta tatma'ina sajida thumma ijlis hatta tatma'ina jalisa wa fa'al dhalika fi kulli rak'atin min salatika. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Selesai salat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan untuk dia mengulang salatnya karena engkau belum salat, kata Nabi. Dia ulang salatnya, dia datang lagi kepada Rasul, dia ucapkan salam, dijawab Nabi, diberikan Nabi untuk mengulang salatnya, dan itu berulang sampai 3 kali. Maka orang itu pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini salatku terbaik, saya tidak sanggup lagi ya Rasul. Ajarkan saya bagaimana cara sholat. Maka Rasul ajarkan cara sholat. Kalau engkau ingin sholat, berwudu dengan wudu yang baik, menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbir. Bacalah bacaan yang termudah, bacaan surat Al-Fatihah, kemudian rukulah engkau dan tumakninah dalam ruku. Engkau i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Engkau sujud, tumakninah dalam sujud. Engkau duduk di antara dua sujud, tumakninah duduk di antara dua sujud. Kerjakan ini semua, kata Nabi, dalam semua rakaat sholat engkau. Ternyata orang tersebut kehilangan tumakninah. Dia ruku, i'tidal, sujud. Maka ulama pun bersepakat, seorang yang sholat kehilangan tumakninah, dia wajib untuk mengulang sholatnya atau sholatnya tidak sah. Kalau ada orang yang mengerjakan tarawih 21, 23 rakaat hanya dengan 8-10 menit misalnya, ini model sholat tidak sah. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat lail, sholat tahajud begitu cepat, atau sholat yang lain begitu cepat, tidak ada tumakninahnya, sholatnya tidak sah. Dan ini sebab dia wajib untuk mengulang sholatnya. Di antara hal orang tersebut juga wajib untuk mengulang sholatnya kapan? Ketika di dalam sholat dia tertawa. Ada suara tertawa ketika dia sholat, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Atau ketika di dalam sholat orang tersebut menelan makanan di dalam sholat, maka mayoritas ulama menyatakan sholatnya tidak sah. Mohon maaf, ketika ada yang sholat kemudian ada makanan di sela-sela giginya misalnya, apakah dia telan atau dia keluarkan? Maka idealnya dia keluarkan. Dia ambil tisu kemudian dia keluarkan, kemudian dia masukkan lagi kantong dan dia lanjutkan sholatnya. Karena kalau dia telan, jumhur ulama menyatakan orang itu sholatnya tidak sah. Karena ada aktivitas makannya dia di dalam sholat. Seorang yang sholat, kemudian ada sisa makanan di mulutnya,
Apakah dia telan atau dia keluarkan? Dia keluarkan. Dia pakai tisu, dia pakai sabun tangan, dia keluarkan, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau dia telan, maka jumhur ulama menyatakan sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang. Meskipun ada khilaf, ada pendapat yang menyatakan kalau yang dimakan sedikit aja tarusakannya. Tapi ini pendapat yang marjuh, karena sedikit itu tolak ukurnya kayak apa? Ada juga memadahkan itu sedikit, ada juga memadahkan itu banyak, sehingga tidak ada ketetapan hukum. Pendapat yang paling aman adalah dia mengulang sholatnya. Dia mengulang sholatnya. Karena ingat, di dalam pendapat, di dalam mengambil pendapat, ketika kita bicara hukum, yang terbaik adalah ikhtiyati, kita berhati-hati. Ketika kita bicara hukum, maka yang terbaik adalah mengambil kehati-hatian, Baik ikhwan fillah rahimakumullah, ini di antara beberapa hal yang kita wajib untuk mengulang sholatnya, dan ada beberapa hal yang lain kita diperintahkan untuk mengulang sholatnya, dan jelas kita tidak menutup waktu pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.